Salam sejahtera bagi semua pendengar dimanapun berada yang menyaksikan podcast ini. Perkenalkan saya Pendeta Yohana Maitimu, penyandang disabilitas penglihatan dan merupakan anggota pengurus Perwati Ambon. Perwati itu adalah sebuah organisasi perempuan yang disingkat Persekutuan Perempuan Alumni Pendidikan Teologi yang ada di Indonesia. Dalam podcast kali ini memperingati atau menyemaraki Hari Perempuan Internasional dengan tema Give to Gain. Nah, tema ini diangkat berdasarkan satu pemahaman tentang memberi untuk menerima, di mana para perempuan saling mendukung, saling berkolaborasi demi satu tujuan, yaitu memperjuangkan keadilan bagi semua perempuan yang ada di dunia, teristimewa yang ada di Indonesia dan di Ambon tentunya. Nah, dalam pertemuan hari ini atau podcast kali ini, kita membahas spesial tentang sexual grooming, di mana sexual grooming merupakan salah satu bentuk manipulasi atau bisa menjadi salah satu penyebab awal dari kekerasan atau pelecehan seksual itu. Nah, untuk podcast kali ini juga dia lebih spesifik untuk melihat atau membahas tentang sexual grooming yang menimpa atau yang dialami oleh anak dan juga bagaimana peran perempuan. Bisa jadi kondisi seksual grooming ini juga dia berpotensi menyerang perempuan. Nah, berkaitan dengan itu, semua kawan-kawan yang ada dimanapun berada, teristimewa para perempuan, anak, dan kita semua yang berjuang untuk isu-isu keadilan gender, sudah hadir bersama saya. Ada dua narasumber yang super cantik. Ada Ibu Elizabeth Christina Marantika. Beliau adalah aktivis perempuan yang bekerja di Yayasan Gasira, tapi juga adalah pendeta di Gereja Protestan Maluku, bekerja untuk isu-isu perempuan, kemudian juga menekuni beberapa pendidikan yang juga melihat tentang teologi, ya, dan juga punya banyak sekali pengalaman mengenai isu-isu perempuan dan anak, teristimewa tentang kekerasan seksual, atau nanti sebentar akan dijelaskan tentang sexual grooming. Selamat datang Ibu Liz. Sehat hari ini ya? Sehat. Aman ya? Aman ya? Aman. Perempuan tangguh ini ya, semua pendengar dimanapun berada. Tapi juga bersama dengan kita narasumber yang tatkala lebih super duper cantik pakai banget dan juga tangguh, seorang perempuan. Selamat datang untuk Ibu Judy Mariana Saimima. Adalah Ibu Judy Maria ya? Iya, Ibu salah jadi ya. Ibu Judy Maria Saimima SHMH. Beliau adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Patimura, teristimewa untuk bagian hukum pidana. Kesehariannya juga sering berpetualang untuk melihat hal-hal tentang hukum ya. Selamat datang Ibu Judy Maria ya. Kok saya jadi Ibu Mariana tadi saking semangatnya. Sehat Ibu Judy? Puji Tuhan sehat Ibu. Puji Tuhan. Oke. Nah, kawan-kawan semua yang ada di mana saja saat ini nih kita seru-serunya berbicara soal sexual grooming. Nah, kita ke Ibu Liz dulu ya yang pertama. Nah, Ibu Liz bisa memberikan edukasi untuk kita semua. Sebenarnya sexual grooming itu apa sih? Lalu bagaimana ciri-cirinya atau tanda-tandanya? Kemudian apa sih akibat yang ditimbulkan kalau seseorang memang mengalami sexual grooming? Silakan Bu Liz. Tadi kan Ivan sudah menjelaskan definisinya ya. Iya. Sexual grooming ini. Nah, ada beberapa bentuk atau ya bagaimana pelaku dalam konteks seksual grooming itu mempengaruhi korban yang menjadi target. Jadi kalau kita bicara kekerasan ini kan dia dasarnya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Nah, ketimpangan relasi kuasa ini dia bisa menggunakan, kalau di definisi tadi itu cara-cara yang bisa mempengaruhi korban sehingga korban percaya
korban nurut, jadi menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih manipulatif, sehingga korban bisa dipengaruhi untuk tujuan-tujuan eksploitasi dan seksual tadi. Nah, dalam banyak, misalnya di dalam penjelasan itu dikatakan dia bisa mempengaruhi. Kalau anak itu kan kita kasih sesuatu, ya, kita ajak senang-senang, pasti dia suka. Dan dalam konteks itu pelaku bisa melakukan apa saja karena sudah terbangun kepercayaan anak itu pada pelaku. Apalagi anak kan pasti nurut lah. Nah, kemarin tuh saya sempat cek di Komnas Perempuan, apakah ada kasus-kasus yang kan mereka mendata catatan tahunan itu, mau tahu, karena di kami sendiri nggak ada ya, belum ada sampai segitu cara-cara yang terkategori masuk dalam sexual grooming ini. Tapi baiklah, untuk kita paham pengertiannya, konteksnya, supaya kalau dalam situasi-situasi tertentu kita udah bisa tahu, oh ini nih cirinya sexual grooming gitu ya. Nah, saya pikir karena istilah ini sendiri kan belum terlalu terpopuler, belum dikenal. Tidak populer di kalangan kita yang kerja dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, gitu ya. Jadi forum ini menjadi forum edukasi lah, gitu. Betul. Edukasi aja, lalu definisi itu nanti kita tinggal lihat aja bentuknya dan kita kategorisasikan, masuk ke dalamnya, lalu melakukan dokumentasi. Berarti bisa disimpulkan sexual grooming ini adalah sebuah tindakan manipulasi atau rayuan untuk melakukan kekerasan seksual, ya, mempengaruhi korban. Jadi tindakan rayuan untuk mempengaruhi korban, dan setelah korban terpengaruh maka dia melancarkan aksinya, kekerasan seksual, eksploitasi, apapun itu. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Bu Lis? Dalam kaitan dengan kekerasan seksual itu kan macam-macam nih, ya, bisa meraba-raba tubuh anak. Misalnya satu kasus yang kami tangani, pelaku itu usianya 70-an tahun, duduk di belakang sekolah SD 21, anak sekolah keluar, dia kasih uang terus dia meraba-raba tubuh. Gitu kan, meraba-raba tubuh anak-anak yang 11 tahun, dilihat tukang ojek, ditangkap dia. Merayu dengan uang, kemudian dikasih uang, anaknya pasti akan mendekatkan, kan, diiming-iming nih, oh ada orang kasih uang berarti orang baik, namanya juga anak ya, bisa pakai jajan gitu ya, bisa. Nah, apapun lah. Setelah didekati, diraba-raba, nah tubuhnya. Akibatnya seperti apa untuk si korban ini, Bu? Nah, anak kan dia tidak paham. Betul. Dia tidak paham kalau tidak ada edukasi. Betul. Sehingga dia bisa menjadi korban berulang, reviktimisasi pada pengalaman perjalanannya. Betul. Gitu. Dia menjadi korban berulang. Iya, dia menjadi objek, gitu ya. Yang terus menerus ya. Iya, dan itu pelakunya kan orang dewasa, orang besar, lebih usianya orang yang lebih tua. Jadi secara ini kan kekerasan ini kan power over, berkuasa atas korban yang menjadi target. Betul. Jadi anak-anak ini kan menjadi objek nih, dia nggak paham, dikasih uang atau apapun lah, dia senang-senang aja, terima begitu ya. Nah, kira-kira cuma kalau sampai dia kalau meraba-raba kan dampak ininya nggak terlalu ya. Tetapi kalau dia melakukan kekerasan seksual, itu dampaknya luar biasa pada anak. Trauma gitu ya. Dan kalau tidak ditangani secara tepat, itu lebih buruk lagi. Nah, kira-kira Ibu Lis, ada tidak data sepanjang pengalaman Ibu Lis beraktivis ya, menjadi aktivis untuk isu ini, ada tidak data yang menceritakan bahwa
anak korban kekerasan seksual yang didahului oleh sexual grooming ini? Atau setidaknya ada tidak data yang menjelaskan tentang sexual grooming terhadap anak ini? Jadi simple aja ya, yang tadi contoh Bapak itu, dia nggak, ini kan manipulasi ya. Dengan menggunakan kasih uang 10.000, di sakunya tuh 20.000, 10.000. Dia ngasih anak-anak mendekat dan dia melakukannya. Seksual harassmentnya, meraba-raba bagian tubuh itu. Atau juga pada kasus di mana korbannya itu keluarga miskin ya, yang datang ngambil utang beras di pemilik pondok, dia kasih utang tetapi dia melakukan kekerasan, perkosaan. Jadi menurutku itu juga bisa dikatakan terkategorikan masuk di sexual grooming karena dia mempengaruhi ya dengan cara membolehkan orang tuanya ngutang beras. Tetapi anak itu diperkosa. Semacam ada harga yang harus dibayar gitu ya dari tindakan seperti ini. Ada implikasinya itu, dan itu kalau korbannya tidak ditangani dengan baik, itu memberi impresi tertentu secara kejiwaan ya, walaupun secara seksual kan anak masih kecil diperkosa kan, kita tahu. Iya, betul. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Lis, sepanjang pengalaman, siapa yang paling berpotensi untuk menjadi pelaku sexual grooming dan siapa yang paling berpotensi menjadi korban? Kalau pelaku bisa siapa aja, laki-laki dewasa, ya laki-laki dewasa terdekat. Dan ya yang juga baik secara relasi, tetapi juga orang mendekat karena tadi itu dengan ada sesuatu manipulasi tadi itu itu dia duduk berhari-hari kok di situ selalu itu Bapak ya. Jadi setiap orang berpotensi potensial mau menjadi korban atau pelaku. Orang dikenal atau tidak berpotensi. Tapi yang ruang paling ini ya, kalau orang tidak dikenal dia menggunakan tadi uang kan. Benar. Tapi kalau orang yang dekat dia udah tahu ini omnya, ini ayahnya, ini kakak laki-lakinya. Jadi dia percaya. Bisa jadi pakai pendekatan keluarga ya, misalnya kalau Bapak pegang-pegang itu karena Bapak sayang, itu bisa saja terjadi ya. Atau kalau Om cubit-cubit itu Om gemas, misalnya itu kan cara-cara manipulatif sebenarnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya, cara mengatasi situasi yang atau bagaimana cara untuk karena ini anak ya, mungkin cara-cara untuk memperingatkan anak, mengedukasi anak atau menciptakan lingkungan yang aman, kira-kira bagaimana caranya, Bu? Kalau kami di Gasira, karena Kota Ambon nih misalnya angka kekerasan seksualnya tinggi. Kami melakukan edukasi pendidikan seks di 6 SMP di Kota Ambon, gitu ya, untuk membangun pemahaman anak-anak tentang seksualitas dan ruang-ruang di mana bisa terjadi kekerasan seksual gitu. Jadi edukasi itu alat ampuh. Edukasi itu alat ampuh. Kalau kita bicara di gereja, ruang-ruang edukasinya banyak banget. Nah, tergantung pendeta aja. Pendeta melihat ini isu sosial, isu publik atau tidak yang perlu diberi pengetahuan di keluarga-keluarga. Ini penting untuk keluarga. Kita punya ruang pelayanan pembinaan keluarga banyak banget. Ada Binakel lah, ada dari Senin sampai Minggu itu kan semua ruang-ruang. Minggu ada ya, sampai kurikulum senior. Kurikulum sekolah minggu, kurikulum remaja juga, angkatan muda, semua mesti ada. Jadi mengupdate bahwa dia ada topiknya, tetapi mengupdate isu-isu baru masuk ke dalam topik-topik itu penting. Saya selalu bilang ini, bahkan di Hotbus saya selalu bilang, semua orang punya smartphone. Betul. Dia bisa cari informasi apa saja kan di Google, tinggal Google. Benar. Sexual grooming, keluarlah semua tuh. Lalu dibikin jadi alat edukasi aja. Jadi memang edukasi menjadi sangat penting ya, tindakan pertama. Kalau orang paham, orang bisa cegah lebih dulu, lebih dini ya. Dan itu dibuat dalam bentuk kampanye, kan? Kata-kata kunci gitu kan, mau ditaruh di mana kayak di dinding ruang sekolah minggu, kayak tinggal ditaruh aja. Jadi media belajar juga ya, dia menjadi penting sekali. Kita harus kreatif sekarang, nggak bisa pakai cara-cara tradisional untuk menjelaskan sesuatu. Betul. Kalau misalnya sudah ada korban, berarti harus ditangani secara baik ya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, jadi lebih dalam kaitan itu aku nyambung ya, dalam kaitan itu
pastoral counseling gereja itu harus dibongkar dan harus diperkaya dengan macam-macam kasus. Betul. Coba pendeta tahu nggak tuh bagaimana mendampingi korban? Kami Gasira kebetulan beta pendeta kerja dengan klasis lease. Kalau korban dari sana BAP, kami dampingi. Kami dampingi. Dan itu harus masuk dalam kerjanya pastoral. Pastoral dan hukum di gereja, di biro advokat itu harus sama-sama gitu. Kalau nggak kasihan loh. Bener, beta selalu rasa sedih. Sedih ya, iya. Karena gini, Maluku ini kepulauan, Polrestanya di mana, korbannya di mana, pengadilannya di mana. Kalau gereja tidak menyediakan fasilitas, katakanlah Lease satu Polres satu ibu kan. Klasis-klasis yang ada di kota Ambon ini menjadi ruang bagi saudara-saudara kita yang datang BAP di Polresta satu-satu hari, ibu. Beta sampai pernah bila datang di klasis kota Ambon, beta harus bilang ini, dong bawa nasi bungkus satu bungkus dan botol aqua satu botol aja, nggak pernah dibikin. Betul, beta datang di LPJ, beta bilang, Mbak, di kota Ambon, beta kalau bicara ini beta agak marah. Kota Ambon ini ada gereja 10 kah, 100 kah? Kalau dong BAP ambil dong datang tapi sombayang kah di satu gereja. Itu cara kita memberikan pendampingan ya, konseling. Bagian dari pemulihan. Jadi memang dalam situasi saat ini langkah penanganannya yang pertama itu adalah edukasi, yang kedua perkuat konseling pastoral. Ya, pendampingan yang sederhana tapi sangat berdampak begitu ya. Misalnya, beta kalau ini Ibu di Undang-Undang TPKS itu kan harus ada pendamping. Betul. Harus ada pendamping. Betul. Kalau di wilayah yang tidak ada LSM, kita punya gereja, pendeta, majelis bisa jadi pendamping. Ketika warga jemaat kita BAP. Gitu. Memang perlu kolaborasi kalau yang seperti ini ya. Bukan soal kolaborasi. Yang pertama paham ya soal baru bisa bikin strategi. Betul. Jadi gereja di mana? Apa di mana gitu. Berawal dari edukasi tadi, maka orang akan paham, dan berawal dari konseling pastoral akan memperkuat lagi pemahamannya, tapi juga secara batin, secara hati kuat sekali, korban juga merasa tidak sendirian begitu ya dalam proses. Nah, sekarang kita ke Ibu Judi nih ya, tadi bersama dengan Ibu Liz dan Ibu Judi. Nah, kalau Bu Judi, apa sih tugas atau fungsi dari seorang penegak hukum ya teristimewa dalam konteks seksual grooming ini? Bagaimana kemudian hukum itu dia berperan terhadap korban, terhadap saksi, terhadap pelaku ya. Saksi dalam hal ini bisa juga pendamping atau memang saksi mata yang saat itu hadir ya, atau orang yang mengantarnya. Nah, seperti apa Bu Judi? Oke, Ibu Yoke, saya memang awal juga tertarik dengan surat yang disampaikan terkait dengan sexual grooming. Oke, setelah saya juga melakukan beberapa riset dengan beberapa teman di kampus, kita sepakat seperti dengan Ibu Liz bahwa itu hanya merupakan istilah. Betul. Jadi istilah sexual grooming ini secara eksplisit itu tidak diatur di dalam undang-undang. Jadi grooming atau perbuatan ini bukan merupakan kekerasan, tetapi dia merupakan proses menuju kekerasan. Iya. Kemudian ada APH yang tadi ditanyakan terkait dengan penegak hukum. Apa itu APH? Aparat penegak hukum. Dia berkaitan dengan apa saja? Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ya, maksudnya adalah hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memastikan bahwa keadilan itu dia berjalan. Jadi seperti yang tadi Ibu Liz bilang, kasus-kasus yang ada itu harusnya pelaku itu diproses. Kemudian korban itu juga ditangani. Nah, itu semua sebenarnya sudah di-cover dalam setiap regulasi yang ada. Nah, berkaitan dengan fungsi APH, saya membaginya dalam 3 bentuk. Yang pertama tentang penanganan hukum, yang kedua terkait dengan perlindungan, dan yang ketiga tentang pelayanan. Jadi APH bertugas untuk menerima laporan, ya, kemudian menyelidiki dan menyidik kasus, kemudian menuntut dan mengadili tadi. Sesuai yang pertama saya katakan, karena itu semua sudah diatur juga di dalam Undang-Undang TPKS, Ibu, khusus pasal 5 ya. Kemudian
terkait dengan fungsi perlindungannya. Fungsi perlindungan itu juga APH wajib untuk melindungi korban dan juga saksi seperti pertanyaan Ibu Yoke tadi. Jadi dalam pasal 66, pasal 69 korban berhak atas penanganan perlindungan dan pemulihan. Saksi dan atau korban berhak mendapatkan perlindungan. Jadi korban tidak boleh dibiarkan sendirian. Betul. Harus ada pendampingan dan keamanan yang diberikan. Yang ketiga terkait dengan fungsi pelayanan. APH juga harus memberikan pelayanan yang ramah korban, ya, tidak menyalahkan korban dan juga menjaga kerahasiaan identitas. Kasus di LBH juga Ibu, saya sering datang ke sana, kemudian saya bercerita dan di sana ditemukan bahwa memang untuk pendekatan pelayanan terhadap korban itu yang saya tangkap adalah tidak boleh mereka ditanyakan berulang kali terkait dengan kronologis kejadian, ya. Nah, apa saja peran APH gitu ya? Saya lanjut aja. Kalau peran APH itu sebenarnya memberikan tadi itu terhadap pelaku. Seharusnya pelaku itu harusnya dihukum, ya. Mengungkap dulu modus groomingnya ini karena kita bicara tentang seksual grooming. Modusnya itu apa? Misalnya chat atau relasi manipulatif yang tadi yang kayak Ibu sampaikan. Kemudian mengumpulkan bukti digital karena sekarang kan lewat media sosial juga banyak. Betul, ya. Ditemukan juga bahwa memang terhadap anak juga, tapi dalam hal ini anak yang sebenarnya sudah membangun relasi misalnya berpacaran, ya Ibu ya. Kemudian sudah dibilang sayang dan sebagainya, ada kepercayaan yang dibangun. Kemudian si pacar bisa bilang saja kita video call seks. Nah itu juga bisa masuk dalam kategori sexual grooming ini. Betul. Nah kemudian setelah direkam, dia akan diancam kalau tidak melayani secara terus-menerus, videonya akan disebarkan. Nah, itu kasus seperti itu juga ada kami temui. Nah, padahal sebenarnya regulasi-regulasi yang ada itu sudah mengatur ya, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah ada. Nah, apa peran terhadap korban? APH harus memberikan perlindungan sejak awal laporan itu dibuat, ya. Kemudian menjamin keamanan, pendampingan psikologis dan juga pemulihan. Terhadap saksi sama seperti yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa APH juga wajib menjamin saksi itu bebas dari tekanan dan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat diterima oleh saksi. Gitu Ibu. Oke. Saking seriusnya saya mendengarkan ya. Berarti memang penegak hukum sangat bekerja dengan maksimal ya berkaitan dengan ini sebab pelaku harus diproses ya, pelaku harus diproses, korban harus ditangani dan mengenai saksi atau pendamping sendiri hukum melindungi juga ya. Hukum juga tidak kemudian mengabaikan mereka. Oke. Nah, berarti memang punya regulasi ya, punya regulasi yang sangat sangat kuat berkaitan dengan itu. Nah, ada sanksi tidak Ibu untuk pengabaian terhadap peran-peran APH ini, misalnya ketika dibawa ke polisi atau ketika dibawa ke aparat penegak hukum tapi diabaikan. Ada sanksi untuk regulasinya tidak? Regulasi sanksi maksud saya. Ya, terkait dengan pengabaian itu semua sebenarnya sudah diatur ya, jadi regulasi, kita tergantung kita untuk mendampinginya. Kadang kalau kita tidak mendampingi korban yang sebenarnya dalam tanda kutip belum paham hukum, buta hukum, ya mereka bisa saja tidak dilanjutkan prosesnya. Karena itu pendamping menjadi penting dalam seluruh proses ini. Betul. Para pendamping. Oke. Dan di Undang-Undang TPKS itu kan secara khusus dikatakan bahwa masyarakat kita juga memiliki peran. Masyarakat memiliki peran ya. Oke. Jadi kita yang melihat yang tidak ada sangkut pautnya tapi kita yang lihat, kita yang tahu, kita juga harus berperan di situ ya. Nah, apalagi kalau masyarakat itu bisa kita identifikasi sebagai institusi agama. Punya kekuatan sosialnya lebih. Dan kalau dia backup proses-proses ini itu menjadi kuat ya. Kuat. Oke. Nah, Ibu Lis, menurut Ibu Lis sendiri, ini kan kita dalam podcast ini kemudian menyemangati semua perempuan yang ada di dunia. Harapannya begitu ya. Karena ini juga berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional dengan tema Give to Gain ya, memberi untuk menerima. Nah, bagaimana peran perempuan sendiri dalam mengatasi masalah seksual grooming ini, karena peran perempuan selain dia adalah ibu, dia adalah saudara perempuan untuk anak-anak, dia juga adalah peran-peran yang memang lebih banyak bersentuhan dengan anak itu perempuan. Nah, peran perempuan seperti apa?
Ya, saya pikir kita semua, yang tadi contoh kecil ya, kita semua punya HP nih. Benar. Smartphone. Kita bisa mencari informasi. Jadi edukasi itu bisa kita perluas maknanya untuk setiap perempuan harus punya pengetahuan. Dia harus tahu tentang situasi perempuan di Maluku, situasi perempuan di Kota Ambon, apa saja tren isu-isu publiknya. Terutama bagi Perwati ya, tren isu-isu publik itu menjadi penting untuk kita lacak dan itu kita integrasi dalam kerja-kerja kita supaya dia menjadi bagian dari pengetahuan publik yang dimiliki oleh setiap perempuan berpendidikan teologi. Saya rasa itu menjadi penting. Kita khotbah tiap minggu ya. Kalau tidak punya pengetahuan, kosakata kita terbatas. Betul. Dan warga jemaat berhak mendapat pengetahuan lewat seluruh ruang yang gereja punya. Oke. Itu. Jadi peran perempuan teristimewa, perempuan berpendidikan teologi ya, karena peluangnya teristimewa di Ambon dan Maluku ini kan besar. Ya, peluangnya dia berkhotbah, dia mengajar di sekolah sebagai guru agama, dia mengajar sekolah minggu, dia memberikan bimbingan. Jadi edukasi yang harus dia lakukan itu sangat penting. Ya. Selain daripada pendampingan di keluarga masing-masing, tapi juga fungsi dan perannya sebagai perempuan gereja, perempuan berpendidikan teologi harus terus ditingkatkan. Jadi saya mau tambah sekalian itu soal pastoral itu. Pastoral itu harus juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang hukum. Betul. Oke. Jadi proses hukum itu BAP itu ketika BAP harus didampingi. Itu. Ketika lagi siap untuk pengadilan harus didampingi. Betul. Korban itu ibu kalau lihat pendamping kami di pengadilan dia suka lihat gitu. Kalau bertanya kan menjadi kuat, percaya diri dalam proses pengadilan. Nah di situ gereja bisa bikin banyak hal dalam seluruh proses ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa peran perempuan yang paling besar itu adalah memberikan edukasi, memberikan pendampingan, karena peluang untuk ada di masyarakat dan anak-anak itu kan lebih besar. Nah, Ibu Judi, kalau dari sisi hukum, peran perempuan penegak hukum ya, karena di sini kan ada peran perempuan penegak hukum, ada juga hukum itu kan ada laki-laki ada perempuan. Nah, apakah ada spesifikasi atau semacam ada privilege ya, privilege, ada keistimewaan perempuan penegak hukum itu dalam hal ini dia punya suara yang lebih kah, atau dia punya peran yang lebih kah? Karena ini kasus perempuan atau kasus anak, maka perempuan punya keistimewaan untuk punya peran-peran di bagian ini. Apakah ada untuk situasi ini? Iya, kalau itu sebenarnya dengan Ibu Liz ya pertanyaan itu. Tapi sepengetahuan saya memang dikhususkan kalau korbannya itu perempuan yang mendampingi untuk APH-nya biasanya itu lebih ke perempuan. Cuma polisi terbatas. Keterbatasan itu memang menjadi kendala juga polisi perempuan ya. Benar, iya. Dan mereka juga sebenarnya harus diperkaya dengan metode penanganan terhadap korban itu sebenarnya seperti apa. Polresta Ambon keren. Iya. Polresta Ambon kami kerja dengan Polresta Ambon, mereka ini punya Polkinya itu. Juga. Jadi memang sudah diterapkan teristimewa untuk di aparat penegak hukum. Benar. Yaitu fungsi pendampingan demi keamanan dan kenyamanan bersama, sama ya, bukan lawan jenis tapi sama jenisnya, perempuan menangani perempuan. Memang keterbatasannya adalah sumber daya manusia untuk polisi perempuan, dan juga harus lebih diperkuat dengan metode penanganan. Oke, baik. Nah, Ibu Liz, kalau untuk sexual grooming ini dipandang dari sisi teologi seperti apa, Bu? Ya, di cerita penciptaan itu kan Allah menciptakan manusia itu baik adanya, betul, punya martabat, dihargai, setara, gitu kan. Dan karena itu manusia tidak bisa dilarang memperlakukan sesama manusianya sebagai objek. Betul. Prinsip kasih itu kan memposisikan manusia setara, perlakuan yang full of respect, yang gitu-gitu ya. Jadi itu prinsip mendasar kan dalam teologi kita. Jadi
kesetaraan, cinta kasih, itu prinsip-prinsip di mana kita tidak memperlakukan orang lain sebagai objek. Betul. Termasuk dalam sexual grooming ini kan dia memperlakukan perempuan sebagai objek pemuasan seksualitas laki-laki gitu kan. Betul. Jadi itu, saya rasa itu prinsipnya. Nah ini yang mesti juga dibuat dalam, kita punya LPJ dan kita punya Balitbang. Betul. 2 ruang milik GPM ini, 1 ruang penelitian dan kajian, 1 ruang di mana sudah diolah dari bahan-bahan itu menjadi alat pelayanan dan pembinaan. Nah ini yang mesti dikembangkan dalam isu kekerasan seksual. Apakah, pertanyaan saya, apakah Balitbang pernah nggak buat kajian dan penelitian tentang angka kekerasan seksual di negeri ini tinggi? Jadi itu perlu dikaji ya. Betul, supaya dia menghasilkan apa yang mesti kita buat dalam pembinaan dan pelayanan oleh advokasi dan ini. Gitu. Jadi memang secara teologi manusia adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik, harus martabatnya itu harus dihargai, dihormati sebagai bagian dari ciptaan Allah. Ya, dan karena manusia ciptaan Allah yang sungguh amat baik, tidak bisa saling menghancurkan, tidak bisa kemudian tindakan grooming, manipulasi dijadikan objek itu ya. Siapa lebih berkuasa dari siapa, siapa menindas siapa, siapa menormalkan kekerasan, kan itu tidak bisa. Baik, oke. Nah sekarang Bu Judy, apa pesan-pesan yang mau Bu Judy sampaikan teristimewa di masih semarak Hari Perempuan Internasional ini, memberi untuk menerima atau give to gain, dan sebagai bentuk peran bersama mengatasi sexual grooming supaya tidak ada lagi korban anak-anak dan tidak ada lagi para pelaku, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa kira-kira yang bisa disampaikan Bu Judy? Oke Bu Pendeta, untuk Hari Perempuan Internasional sebenarnya banyak perempuan juga belum menyadari bahwa mereka itu sangat spesial. Mereka itu perlu menjaga martabat mereka juga, bukan untuk direndahkan dan disepelekan ya seharusnya. Bahkan apakah mereka juga menyadari bahwa ada Hari Perempuan Internasional ini? Ya, itu sebenarnya juga merupakan PR untuk kita mengkampanyekan hal itu supaya mereka menyadari bahwa kita saja diberikan hari yang spesial untuk memperingatinya. Nah, terkait dengan sexual grooming, harapan saya bahwa ke depan kita sadar bahwa sexual grooming ini bukan hal yang sepele, tetapi bagian dari kejahatan yang bisa merusak masa depan. Betul. Terutama anak-anak dan perempuan. Dan saya berharap bahwa masyarakat semakin berani mengenali tanda-tandanya lewat yang tadi edukasi yang diberikan, sosialisasi, kampanye-kampanye edukasi terkait dengan sexual grooming ini. Kemudian jangan takut untuk melapor. Jangan berpikir bahwa ini aib. Nanti pelakunya tidak ditangkap, korbannya malah bertambah. Betul. Iya. Kemudian saya juga berharap bahwa aparat penegak hukum harus terus hadir dengan cepat, bersikap responsif dan berpihak pada korban. Karena pada akhirnya perlindungan terhadap korban seperti yang Ibu Lis sampaikan dari awal, bahwa itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya APH, bukan hanya dari gereja, tapi semua orang juga turut bertanggung jawab. Betul. Nah, Ibu Lis mungkin ada yang mau disampaikan sebagai semangat ataupun kiat-kiat untuk kita semua? Saya rasa Perwati sekarang kan Perwati yang mengangkat isu seksual grooming. Iya, betul. Marilah Perwati memulai melakukan edukasi bagi perempuan pendeta Gereja Protestan Maluku. Pendeta perempuan ya, edukasi untuk mengenai seksual grooming ini dan penanganan. Oke, baik. Semua yang ada di mana saja berada, semoga bisa bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Dari percakapan yang disampaikan oleh kedua narasumber luar biasa hari ini, Ibu Lis dan Ibu Judy, maka ada beberapa hal penting yang bisa menjadi informasi penting untuk kita semua hari ini, bahwa yang pertama, sexual grooming ini adalah sebuah tindakan manipulasi atau rayuan, bujukan atau proses awal di mana seseorang kemudian memanipulasi anak, karena kita bicara soal anak untuk pada akhirnya akan
melakukan kekerasan seksual seperti diiming-iming dengan uang, kemudian setelah terbujuk rayu akan melakukan tindakan-tindakan menuju pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, yang kedua bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Manusia adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Oleh karena itu penghargaan, penghormatan atau cinta kasih untuk saling menghargai martabat satu dengan yang lain itu harus tetap dilakukan dan tidak ada alasan untuk saling menghancurkan siapa berkuasa atas siapa, siapa menindas siapa, siapa lebih tinggi dari siapa, tetapi penghargaan atas dasar cinta kasih itu harus selalu dilakukan dengan melindungi satu sama lain. Yang ketiga bahwa aparat penegak hukum menindak tegas segala bentuk tindakan kekerasan termasuk proses awal yaitu sexual grooming ini. Aparat penegak hukum berpihak untuk menangani korban, kemudian juga berpihak untuk mengamankan atau melindungi saksi ataupun pendamping, tapi juga memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak ada pengabaian ataupun tidak ada tindakan-tindakan yang seolah-olah berpihak kepada pelaku. Semua ditindak dengan tegas sesuai dengan regulasi masing-masing. Yang keempat, bahwa setiap perempuan berperan untuk mengatasi sexual grooming ini. Dan cara untuk mengatasinya adalah memberikan edukasi, kemudian konseling pastoral. Nah, Perwati berperan penting dalam hal ini. Sebuah tindakan yang harus dilakukan nyata, yaitu dengan mengedukasi pendeta perempuan, teristimewa memberikan informasi tentang sexual grooming ini, tapi juga memberikan metode-metode pendampingan, konseling pastoral untuk bisa menangani kondisi-kondisi atau masalah-masalah seksual grooming ini secara baik. Kita semua memiliki panggilan yang sama untuk menyuarakan, bukan hanya aparat penegak hukum yang juga mengalami beberapa kendala seperti kekurangan sumber daya manusia, yaitu kurang tenaga polisi perempuan dan juga diperlukan pelatihan untuk penanganan metode penanganan. Mari di Hari Perempuan Internasional ini bersama Perwati dan semua aktivis penegak hukum, aparat penegak hukum, aktivis pemeran untuk masalah perempuan dan anak, kita bergabung kekuatan pun semua masyarakat luas kita terpanggil untuk menyerukan anti kekerasan teristimewa masalah seksual grooming. Katakan tidak untuk segala tindak kejahatan termasuk seksual grooming. Sampai jumpa, semoga edukasi ini memberi manfaat untuk semua. Salam sejahtera.